Bang, model minimart mandiri gini, apa sama ya seperti mart-mart lainnya nasional, ada listing fee dan lain-lain. Oke, sahabat toko mandiri Indonesia, jadi di dalam bisnis minimarket ini ada yang namanya pendapatan lain-lain ya. Pendapatan lain-lain itu didapatkan dari apa saja? Ini coba saya bacakan dari depan ya. Saya urutkan dari depan. Yang pertama adalah pendapatan dari sewa teras. Sewa teras itu adalah orang yang jualan lapak gerobak UMKM yang berada di dalam toko. Normal standar ukurannya adalah 2x3 normalnya. Ada yang 2x2, ada yang 3x3. Saya rasa 3x3 itu sudah maksimal. Kalau lebih dari itu terlalu kegedean. Jadi nanti akan menutupi toko, malah tokonya jadi gak menarik ya. Terus potensi pendapatannya, rates-nya ya, sekarang bulan September 2024. Rata-rata sekarang itu rata-rata ya nilai sewanya di 500.000 sampai 1 juta. Sewa per bulannya ya. Fasilitas yang didapatkan normalnya hanya lampu saja ya. Kalau ada tambahan misalkan blender, misalkan mesin-mesin yang lain, itu biasanya ada tambahan biaya listrik, biasanya begitu ya. Untuk nilai sewanya itu bisa naik turun tergantung wilayahnya di mana, di desa apa di kota, terus di kabupaten atau di kota mana, itu juga berpengaruh ya. Yang pertama tadi adalah sewa teras ya. Yang kedua adalah namanya sewa ATM. Jadi ATM yang berada di toko kita itu sebenarnya berpotensi juga ada biaya sewa. Ya, kalau ATM itu biasanya sewanya tahunan ya, biasanya sewanya tahunan ya. Terus untuk angkanya masing-masing bank itu berbeda-beda. Ada yang per 1 tahun itu 2,5 juta, ada yang per 1 tahun 10 juta begitu. Masing-masing bank beda-beda. Ya, jadi kita tinggal mengajukan, terus nanti ke sana nanti model transaksinya seperti apa, sewa atau bagaimana ya. Terus yang ketiga adalah listing fee. Listing fee itu maksudnya adalah yang sifatnya seperti misalkan listing gondola. Jadi satu gondola depan dekat area kasir itu disewa ya. Misalkan contoh ya, Nestle Group sewa, biasanya nilainya satu gondola itu tinggi 1,5, itu nilainya ya, di beberapa mitra kami ya nilainya 2,5 juta sampai 3,5 juta per 1 tahun, biasanya. Tapi ada beberapa perjanjiannya, jadi bahwa rak itu wajib diisi begitu, wajib diisi produk tertentu. Yang kedua, minimal ordernya toko tersebut harus berapa ke vendor atau rekanan ini. Jadi nanti ada sewa juga. Jadi tergantung negosiasinya. Ada juga yang program dari supplier. Misalkan, Mbak, saya pasang ini di kasir ya, sewanya sekian gitu. Ya. Yang ketiga, ada yang namanya sewa reklame. Nah, biasanya ini adalah dari produk-produk rokok. Ya, ada dari Sampurna, Jarum, Gudang Garam begitu yang masang ini rokok, list plang rokok, terus ada nama toko kita di bawah. Itu juga nilainya beda-beda ya. Yang penting kayak gitu ada surat perjanjiannya, berapa yang ditawarkan mereka. Ketika cocok, gas saja. Kalau nggak cocok, dikiranya wah, saya terlalu rugi nih diatur begini, ya nggak usah. Jadi harus dikalkulasi begitu ya. Saya dapat sewa 3,5 juta, tapi saya harus order per bulan 5 juta. Padahal penjualan saya cuma 3 juta, kan nggak masuk nih begini ya. Atau saya ditarget order 7 juta, tapi omset saya per bulan produk tersebut sudah 6 juta. Saya dapat sewa 3,5 juta. Terus dibantu sales untuk jualan, masuklah begitu. Yang paling penting begitu ya. Jadi intinya namanya kerjasama harus saling menguntungkan ya. Dari sisi suppliernya diuntungkan atau prinsipnya diuntungkan, kita toko juga diuntungkan. Jangan sampai kita raknya dipakai penuh terus cuman dibantu jual tok. Itu kan kurang fair. Tetap harus ada yang namanya sewa begitu. Kecuali salesnya cuma bantu jual tok, jadi kita tidak, satu gondola ini tidak disewa, tidak diambil, jadi bebas kita mau display apa saja. Jadi prinsipnya begitu ya, sahabat toko mandiri Indonesia. Jadi di minimarket itu ada pendapatan lain-lain begitu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi manfaat ya. Jadi sahabat toko mandiri Indonesia, apabila Anda sudah punya toko dan gondola atau rak jenengan sudah disewa, ternyata nggak dapat apa-apa, tanyakan kepada prinsipalnya, ke salesnya, ada nggak kerjasamanya.
begitu ya. Kalau perlu biasanya memang kita harus ada surat perjanjiannya ya, jadi tidak bisa, menurut saya tidak bisa dimanipulasi karena ada suratnya jelas, sewanya berapa, angkanya berapa, kita juga harus tanda tangan di atas materai gitu nggih. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat, kita sama-sama sharing, berbagi ilmu, berbagi manfaat di bisnis retail ya, supaya kita benar-benar, apalagi kalau misalkan sahabat toko mandur saya yang mau komentar panjang kali lebar begitu sharing tokonya atau sharing pengalamannya, itu kan malah senang sekali. Jadi kita bisa benar-benar sharing gitu, karena banyak sekali ilmu di minimarket ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.